Alhamdulillah. Alhamdulillahil wahidil majidil jawadil wahabi rajakil hannanil manan alladhi ba'asa Muhammadan khattama anbiya'ihi birisalati ila jami'il insi wal jan. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang terhormat dan yang kami hormati Dewan Juri yang agung dan bijaksana, kakak panitia yang selalu berwibawa, para peserta yang selalu ceria, serta para pemirsa yang senantiasa berbahagia. Assalamualaikum, salam selamat dan sejahtera, saling mendoakan di antara kita. Jawablah, Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Indonesia merupakan negara yang kental dengan adat dan budaya yang pada awalnya dibawa oleh Hindu dan Buddha. Kehadiran Islam di Indonesia tidak bisa dilepaskan dari peranan Wali Songo. Merekalah yang menyebarkan agama Islam di seluruh Nusantara. Pandebeg mengatakan, adapun yang memimpin penyebaran agama Islam adalah Wali Songo. Merekalah yang menyebarkan agama Islam di seluruh Nusantara. Para pendahulu kita, yaitu Wali Songo, mereka menyebarkan agama Islam dengan cepat dan mengalami perkembangan yang sangat pesat. Salah satu faktornya yaitu menggunakan seni dalam berdakwah, seperti yang dilakukan oleh Sunan Kalijaga dan Sunan Bonang. Dakwah di negeri ini tidak bisa dilepaskan dari yang namanya seni, karenanya merupakan bagian inti dari manusia. Dengan seni, dakwah dapat melekat dalam hati dan lebih berarti. 2 tahun sudah, dunia dilanda oleh wabah yang berbahaya. Bukan hanya berdampak pada kesehatan, melainkan pada seluruh lini kehidupan. Baik itu pendidikan, perekonomian, sosial kemasyarakatan, serta kegiatan keagamaan. Kondisi inilah yang menuntut kita untuk melakukan semuanya dari rumah dengan menggunakan media sosial. Akibat pandemi COVID-19 menciptakan fenomena baru dalam sejarah dakwah di Indonesia. Dalam jurnal yang ditulis oleh Muhammad Himmaturiza dan Pika Ramania Hidayah yang diterbitkan oleh Studi Islam UIN Wali Songo Semarang, mengatakan ada 3 metode dakwah yang dapat digunakan di negeri tercinta. Yang pertama, dakwah konvensional. Dakwah konvensional adalah dakwah yang dilakukan secara face to face. Yang kedua, teledakwah. Teledakwah adalah dakwah dengan bantuan teknologi komunikasi, baik cetak maupun massa, radio, dan televisi. Yang ketiga, I-dakwah. I-dakwah adalah dakwah dengan bantuan internet. Dakwah dengan bantuan internet sangat dibutuhkan pada masa sekarang, apalagi di tengah masa pandemi yang menyelimuti negeri ini. Oleh karena itu, berdirinya kami di sini akan membawakan tema tentang seni dan digitalisasi sebagai strategi dakwah masa kini di tengah pandemi. Terkait hal itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Quran surat Ali Imran ayat 104 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Waltakum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'ruf.
ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. Aku berlindung kepadamu ya Allah dari godaan setan yang terkutuk dengan menyebut asmamu ya Allah yang maha pengasih pelimpah kasih, yang maha penyayang pencurah sayang. Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang mengajak kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar. Merekalah orang-orang yang beruntung. Dari ayat tersebut dapat kita ambil makna tersiratnya bahwa dakwah bukan hanya saja menjadi kewajiban para ulama, para kiai, para ustadz dan para ustazah, melainkan dakwah adalah kewajiban kita semua sebagai umat baginda tercinta, baik yang tua maupun yang muda, yang dewasa maupun yang remaja. Hasil riset platform Manajemen Media Sosial 2020 menyatakan 64% penduduk Indonesia sudah terkoneksi oleh jaringan internet. Oleh karena itu, dakwah dengan internet sangat dibutuhkan untuk memenuhi dahaga rohani masyarakat, apalagi di tengah musim pandemi yang menyelimuti negeri ini. Seiring berubahnya zaman, secara tidak langsung merubah sistem dakwah. Yang pada awalnya dakwah dilakukan pada ruang tradisional menjadi ruang digital. Terlebih di zaman yang dihuni oleh para milenial yang cukup cakap terhadap ranah digital. Ada 3 konsep dakwah yang telah diterapkan. Yang pertama, dakwah sufistik. Dakwah sufistik adalah dakwah yang dilakukan oleh para sufi dengan melakukan dengan cara bilisan, Bilqalam. Yang kedua, dakwah sosial. Dakwah sosial adalah dakwah dengan menggunakan nilai-nilai kehidupan baik individu maupun kelompok. Yang ketiga, dakwah kultural. Dakwah kultural adalah dakwah yang disesuaikan dengan mad'u si penerima dakwahnya. Yang menjadi peran penting dan fokus utama dalam dakwah kultural adalah kesenian. Kesenian merupakan cara yang efektif untuk berdakwah di negeri ini. Terkait hal itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Quran surat An-Nahl ayat 125 yang berbunyi, Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan inna rabbaka huwa a'lamu bima dhalla an sabili bima dhalla an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. Shadaqallahul azim.
manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pengajaran yang baik. Dan berdebatlah dengan mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu, Dialah yang lebih mengetahui siapa yang tersesat dari jalannya. Dan sesungguhnya Dialah yang lebih mengetahui siapa yang mendapatkan petunjuk. Maha benar Allah atas segala firman-Nya. Ayat tersebut menjelaskan tentang strategi dakwah yang ditawarkan oleh Al-Quran. Ada 3 strategi dakwah yang ditawarkan oleh Al-Quran. Yang pertama, Al-Hikmah. Yang kedua, Al-Mau'izatil Hasanah. Yang ketiga, Jadilhum billati hiya ahsan. Dalam tafsir Ibnu Katsir, Al-Hikmah ditafsirkan dengan penuh hikmah. Ibnu Jarir mengatakan al-hikmah di sana adalah Al-Quran dan As-Sunnah serta pengajaran yang baik. Profesor Dr. Quraisy Shihab di dalam kitabnya Al-Misbah menafsirkan al-hikmah. Al-hikmah adalah apabila yang sesuatu digunakan dan diperhatikan akan mendatangkan kemaslahatan dan akan menghalangi datangnya kemadaratan yang lebih besar. Al-Mau'izatul Hasanah. Al-Mau'izatu diambil dari kata wa'aza yang artinya nasihat. Al-Mau'izatu yang artinya memberikan untayan yang memikat hati, mendorong kepada kebaikan. Demikian pula yang disampaikan oleh Ahmad Mustafa Al-Maraghi di dalam kitab tafsirnya Al-Maraghi. Al-Mau'izatu adalah memberikan dalil-dalil yang bersifat dhonni yang dapat memberikan kepuasan kepada masyarakat awam. Dalam perspektif ini, Islam dibumikan sesuai dengan adat dan budaya melalui asimilasi dan sinkretisasi. Dakwah itu mengajar, bukan menghajar. Dakwah itu membina, bukan menghina. Dakwah itu mengajak, bukan mengejek. Dakwah itu menjadikan dunia lebih berwarna, tidak merana, apalagi bernoda. Salam seni, salam edukasi, salam digitalisasi. Saya Diki, Saya Agni. Saya Suci. kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.